Siapa di sini yang sudah melakukan kebaikan minggu ini? Angkat tangan. Atau siapa yang sudah menerima kebaikan minggu ini? Haleluya. Ya, memang kita biasa manusia ya lebih suka menerima kebaikan. Karena nggak ada orang yang nggak suka menerima kebaikan. Saya pribadi menerima kebaikan minggu ini karena saya kepotong rambut minta sedikit dikasih banyak. Jadi ini kebaikan dari tukang potong rambut yang saya harus syukuri. Karena kebetulan panas jadi tukang potong rambutnya baik, jadi baik ya. Ya, hari ini kita mau belajar tentang seri kebaikan yang kedua. Mbak Mus telat ketawanya. Kita mau belajar tentang kebaikan yang tak terlupakan. Gitu ya. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa kebaikan itu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi diri kita dan sekitar kita. Kebaikan adalah sifat alami Tuhan. Amin. Lalu kita juga harus menjadi cerminan Kristus, dipanggil untuk menunjukkan kebaikan. Maka dari itu tadi saya tanya siapakah yang sudah melakukan kebaikan. Dan hari ini kita mau belajar sebuah tema yang berjudul kebaikan yang tidak terlupakan. Kebaikan yang tidak terlupakan adalah sebuah perbuatan baik yang selalu dikenang, dikembalikan, dan akan diturunkan. Apa maksudnya? Sederhananya saya akan menunjukkan kepada seluruh jemaat semua ada sebuah video yang menunjukkan bagaimana sebuah kebaikan itu dikenang, dikembalikan, dan diturunkan. Amin ya. Apakah tim media sudah siap? Ya, silakan. Mẹป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ Ngồi, cao lẩu. Chọn, này là khắp, này. ป๊า จัดไปสั่งมาเรื่องต่ออะไรYa, ini adalah sebuah video iklan dari salah satu provider di Thailand. Kita semua tahu bahwa iklan-iklan di Thailand itu mengandung sebuah cerita, betul ya? Dari video ini saya belajar beberapa hal yang akan saya bagikan kepada jemaat semua bahwa semua orang suka diberi kebaikan. Amin ya.
Tidak ada orang yang mau diberi kebaikan lalu dia menolak dan sebagainya, pura-pura. Itu biasanya pura-pura. Tapi semua orang pasti suka diberikan kebaikan. Entah dia mengekspresikan atau tidak, di dalam hatinya dia pasti senang menerima atas setiap kebaikan yang dia alami. Lalu kebaikan pasti dimulai dan melibatkan sebuah tindakan. Seorang bapak penjual ini datang memberikan sesuatu dan memberikan jualannya, supnya dengan sebuah tindakan. Kebaikan tidak boleh semata-mata hanya dengan sebuah kata-kata yang manis, kata-kata yang baik. Kebaikan mesti ditunjukkan dengan sebuah tindakan. Dan selain itu, kebaikan pasti bersifat tahan lama, bersifat lama. Tadi kita tahu setelah 30 tahun, kebaikan itu tidak pernah dilupakan. Kebaikan pasti memunculkan sebuah kenangan yang manis dalam kehidupan seseorang. Saya tidak pernah mendengar, siapa yang punya kepahitan di sini? Ya, saya pahit karena orang ini baik buat saya. Pasti tidak ada. Semua orang senang dan itu akan memunculkan sebuah kenangan yang baik. Dan selain itu, kebaikan pasti akan menular. Artinya akan dikembalikan, diteruskan. Entah kepada anaknya, kepada keturunannya, maupun kepada orang yang lain. Kebaikan itulah sifatnya beberapa hal yang sudah saya tunjukkan kepada kita semua. Semua orang suka menerima kebaikan. Kebaikan harus diberikan dengan tindakan. Dan kebaikan akan memunculkan sebuah kenangan yang manis, yang tidak mudah dilupakan. Dan kemudian kebaikan itu menular. 4 prinsip ini bisa kita lihat juga di Alkitab. Ada beberapa orang yang menunjukkan kebaikan di Alkitab yang kita bisa lihat. Yang pertama, Putri Firaun. Putri Firaun melakukan sebuah kebaikan kepada Musa. Ketika sebuah kejadian terjadi dan Putri Firaun sedang mandi, lalu dia menemukan keranjang ternyata berisi bayi. Dia mencari siapakah ibunya, tidak menemukan, lalu diambilnya, diadopsi dan dirawat seperti anaknya sendiri, dan akhirnya Musa bisa mengalami pendidikan di Mesir, di istana Mesir. Lalu kita juga melihat ada Rahab, seorang perempuan Sunda kata Alkitab. Dia menolong 2 pengintai yang hendak melihat keadaan Yeriko, dan pada saat itu Yosua menjadi pemimpinnya, dan ketika diselamatkan, disembunyikan, lalu mereka disuruh pergi kembali kepada Yosua. Lalu Yosua datang dan melakukan sebuah penyerangan, ingin menduduki kota Yeriko itu. Rahab tidak dibunuh, padahal seluruh kota di Yeriko semua dimusnahkan kecuali Rahab. Dia melakukan kebaikan dan dia menerima kebaikan dari Yosua. Paham sampai di sini? Lalu yang ketiga adalah Yesus. Yesus melakukan kebaikannya dengan tindakan. Dia mau mati buat kita semua. Dan yang terakhir ada Daud. Seorang Raja Daud baik kepada Mephiboset. Siapakah di sini yang familiar dengan nama Mephiboset? Angkat tangan. Oke, saya akan terangkan sejenak. Mephiboset adalah anak dari Yonatan. Yonatan adalah anak dari Saul. Paham sampai di sini? Anda pasti pernah membacanya, nanti baca di 2 Samuel pasal yang keempat. Mephiboset itu dibawa lari oleh hambanya ke sebuah gunung karena mereka harus bersembunyi. Karena pada saat itu terjadi sebuah peperangan yang mengakibatkan kematian ayahnya Yonatan dan kakeknya Saul. Saul dan Yonatan meninggal dan tinggallah Mephiboset sendiri bersama dengan hambanya dan pamannya dan keluarganya. Lalu saat Daud menjadi raja, Daud mengingat sesuatu dan dia ingin melakukan sebuah kebaikan kepada keturunan Yonatan. Kita baca bersama-sama di 2 Samuel pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Tepat setelah dia dijadikan raja, dia berkata bahwa masih adakah seseorang keturunan dari Yonatan, karena aku akan menunjukkan kasihku oleh karena Yonatan. Paham kalimat ini? Aku akan melakukan sebuah kebaikan oleh karena Yonatan. Jadi dia mau menunjukkan kebaikan karena sebuah kebaikan yang sudah dia terima sebelumnya. Jadi poin pertama yang ingin kita pelajari dari kisah Daud dan Mephiboset ini adalah sebuah kebaikan selalu diingat. Sebuah kebaikan akan selalu dikenang.
Memangnya apa kebaikan dari Yonatan kepada Daud? 1 Samuel pasal yang ke-20 ayat 14 sampai 17 dikatakan seperti ini. Jika aku masih hidup, ini yang berkata, ini yang ngomong adalah si Yonatan. 1 Samuel 20, beberapa slide setelahnya. Bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selama-lamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi ini, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ayat 17 jelas dikatakan, sebab Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dia melakukan begitu banyak kebaikan kepada Daud. Daud mengalami kebaikan yang luar biasa daripada Yonatan. Saya ambil contoh. Saul itu marah kepada Daud. Saul berusaha untuk membunuh Daud karena Daud sudah mulai naik daun, tanda kutip saya pakai kata itu. Setelah dia mengalahkan Goliat, orang mulai suka kepadanya dan Alkitab juga menjelaskan roh Tuhan mulai beranjak daripada Saul. Saul menjadi iri dan Saul mau membunuh Daud. Karena meskipun Saul marah kepada Daud dan ingin membunuh, Yonatan itu ternyata berteman. Mereka bersahabat seperti saudara sendiri. Jadi setiap strategi yang dilakukan Saul untuk membunuh Daud selalu digagalkan oleh karena kebaikan Yonatan. Bisa membayangkan kebaikannya? Dia dilepaskan begitu banyak hal dari sebuah tekanan, sebuah strategi supaya dia mati. Dan di ayat tadi di 17, dia melakukan itu semua karena Yonatan sungguh mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dan dari ayat 2 Samuel 9, ayat yang pertama memberitahu bahwa aku mau menunjukkan sebuah kebaikan kepada keturunan Yonatan. Sebuah kebaikan akan selalu dikenang. Siapa yang di sini mau memberikan kenangan baik dalam hidupnya di kehidupan orang lain? Siapa yang di sini mau dikenang baik, lakukan kebaikan. Orang tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Dan kebaikan yang dilakukan oleh Daud kepada Mephiboset bukanlah kebaikan yang dimiliki konsep manusia semata. Bukan hanya dengan kata-katanya yang baik. Bukan karena supaya dikenal baik. Supaya orang mengingat, oh Raja Daud, raja yang baik itu. Yang dia bisa melakukan kebaikan kepada anak yang pincang itu. Kepada anak yatim piatu. Bukan. Dia melakukan kebaikan karena sebuah perjanjian dan cinta kasih yang dimiliki oleh Daud kepada Yonatan. Dalam bahasa asli, kebaikan yang dilakukan oleh Daud ini disebut hesed. Hesed, itu harus membacanya seperti itu. Hesed adalah sebuah kebaikan karena cinta kasih yang dalam. Bukan karena kayaknya saya lagi mood, saya baru mood untuk melakukan kebaikan. Saya mau melakukan kebaikan, bukan. Bukan, kayaknya ini hari Selasa, ini wetonnya cocok untuk melakukan kebaikan. Bukan. Saya kayaknya baru kenyang, saya mau melakukan kebaikan, bukan. Dia melakukan kebaikan karena ada sebuah kasih yang dalam kepada Mephiboset. Hesed dikatakan seperti ini. Kasih ini, kebaikan ini tidak hanya mengacu kepada kata-kata dan perbuatan baik. Ini adalah sebuah cinta setia yang dijanjikan dalam sebuah perjanjian. Itu adalah sebuah kesetiaan perjanjian. Itu berarti kesetiaan kepada kewajiban perjanjian yang diungkapkan dalam tindakan kemurahan hati dan kebaikan. Artinya, kebaikan yang dilakukan oleh Daud kepada Mephiboset bukan karena apa yang sudah dilakukan Mephiboset kepada Daud. Bukan karena Mephiboset sudah berdandan baik dan mengambil hati Daud dan Daud melakukan kebaikan. Bukan. Apapun yang dimiliki oleh Mephiboset, layak tidak layak, Daud tetap melakukan sebuah kebaikan. Bukan karena dia sudah berbuat sesuatu, karena dia sudah mencapai sebuah pencapaian tertentu, bukan.
Karena dia sudah bekerja keras dalam hidupnya. Lalu dia layak menerima kebaikan dari Daud. Bukan. Justru malahan Mephiboset sesungguhnya dalam ketakutan. Dia bersembunyi di Lodebar karena dia takut. Jangan-jangan aku akan dibunuh oleh Daud. Dalam zaman dahulu ketika raja baru saja diangkat. Dia akan cenderung akan menghabisi semua keturunan raja sebelumnya. Karena pewaris tahta itu bisa saja menjadi ancaman bagi raja berikutnya. Tetapi Daud tidak melakukannya. Daud mungkin berpikir, bisa saja dengan pikiran manusianya, Mephiboset menjadi ancaman bagiku, dia akan menghabisi aku. Karena bisa saja dalam pikiran Mephiboset, inilah raja, inilah yang membuat ayahku dan kakekku mati. Tetapi itu semua tidak menjadi bagian dari pikiran Daud. Bahkan menjadi pikiran Mephiboset. Daud tetap melakukan kebaikan oleh karena ada sebuah cinta kasih yang dalam kehidupan Daud. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, konsep kasih ini, konsep kebaikan ini juga kita alami. Sebagaimana Mephiboset mengalami hezet yang dari Daud, kita semua mengalami kebaikan. Kita mengalami hezetnya yang daripada Tuhan sendiri. Tuhan begitu baik buat kita. Tetapi kebaikannya bukan karena kita sudah mendapat sesuatu, melakukan sesuatu. Bukan karena kita sudah melayani berhari-hari, tidak perlu pulang, tidak perlu kerja, kita cuma melayani. Bukan. Bukan karena kita sudah membawa sesuatu ke hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan aku layak diberkati, aku layak menerima kebaikanmu. Bukan. Kebaikan Tuhan engkau alami. Karena dia sungguh-sungguh mengasihi engkau apa adanya. Dia bahkan rela memberikan anaknya yang tunggal. Pada saat kita berdosa demi keselamatan kita. Jika hari-hari ini engkau belum melihat pekerjaan Tuhan dalam hidupmu, percayai, dia masih Tuhan yang baik. Jika doamu belum dijawab, jangan berkata, Tuhan, kebaikanmu sudah tidak berlaku ke hari ini. Dia masih baik untuk saya dan saudara. Percayai, hezetnya berlaku hingga hari ini. Poin yang kedua, sebuah kebaikan pasti memulihkan. Mephiboset mengalami sebuah pemulihan oleh karena kebaikan yang diberikan oleh Daud. Saya bacakan saja. 2 Samuel 9 ayat 4, kita mulai dari agak awal sedikit. 2 Samuel 9 ayat 4 berkata, tanya raja kepadanya, di manakah si Mephiboset? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Ayat yang ke-6. Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan ayahmu, aku akan mengembalikan segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Seperti apa yang sudah saya katakan tadi, bahwa sesungguhnya Mephiboset tidak berada di Yerusalem. Dia lari ada di sebuah persembunyian karena dia takut dia akan meninggal. Mephiboset adalah orang yang lumpuh, dia pincang. Alkitab mengatakan dia pincang karena waktu itu dibawa lari, hambanya terburu-buru dan dia terjatuh, dan itu membuat dia pincang sampai dia dewasa. Lalu dipanggillah Mephiboset dari Lodebar, dibawa. Ziba memberitahu kepada Mephiboset, Mephi, engkau dipanggil oleh raja, engkau harus datang ke istana. Lalu datanglah mereka, duduk menghadap. Lalu Daud berkata, Mephiboset. Mephiboset berkata, inilah hamba tuanku. Dan Daud memulai memberikan sebuah penawaran kebaikan kepada Mephiboset. Daud hendak memulihkan beberapa hal melalui kebaikannya. Apa saja yang akan dipulihkan? Yang pertama, Daud akan memberikan sebuah pemulihan perlindungan. Daud berkata, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Mephiboset menerima sebuah perlindungan. Dia tidak perlu
Dia tidak perlu lagi sembunyi di pegunungan Lodebar. Dia bisa pindah karena dia sudah dilindungi oleh Daud. Tidak ada orang yang bisa mengapa-apakan Mephiboset karena dia sudah mendapatkan perlindungan seutuhnya. Perlindungannya dipulihkan oleh Daud. Dia tidak perlu takut apapun. Dia hidup bebas. Dia tidak lagi dalam tekanan, dia tidak lagi dalam ketakutan dan sebagainya. Yang kedua, Daud mau memulihkan kepemilikannya. Karena Daud berkata, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul. Pada zaman itu juga, raja berikutnya berhak untuk menghabisi atau memutihkan semua yang menjadi bagian raja sebelumnya, itu bisa menjadi raja berikutnya, menjadi kepemilikan. Tetapi Daud tidak melakukannya. Daud tahu persis bahwa semua yang menjadi milik Saul, milik Yonatan di masa lalu sebelum mereka meninggal, pada saat mereka memerintah sebagai raja, itu adalah hak keturunan mereka. Dan Daud mengembalikannya kepada Mephiboset. Mephiboset tidak perlu lagi kekurangan. Mephiboset tidak perlu lagi takut akan apa yang ia makan dan minum. Dia mendapat semua ladang yang menjadi milik kakek dan ayahnya. Bahkan Daud memberikan hamba-hamba untuk bekerja bagi dia supaya bisa mengerjakan ladang itu. Dan ladang itu menghasilkan dan dia bisa makan hidup dengan tenang tanpa memikir tentang kebutuhan yang dia miliki. Yang ketiga, apa yang dipulihkan? Identitas. Daud berkata, engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Di ayat-ayat sebelumnya dia berkata, ini aku hambaku. Saya bacakan saja. Di 2 Samuel ayat 8 dia berkata bahwa ini hambamu, mengapa engkau mau melakukan sebuah kebaikan kepada anjing yang mati. Dia memberikan sebuah identitas kepadanya bahwa aku adalah anjing yang mati. Karena aku tidak punya ayah, aku tidak punya lagi kakek, dan sekarang aku menjadi ancaman bagi pemerintahan di bangsa Israel berikutnya. Dia merasa bahwa dia orang yang hina, dia tidak pantas. Bahkan Ziba memberitahu bahwa, mengapa kamu melakukan kebaikan kepada Mephiboset yang kakinya pincang itu? Paham sampai di sini? Tetapi Daud berkata bahwa engkau makan bersama dengan aku. Engkau akan makan semeja dengan aku. Dia memulihkan identitas Mephiboset. Mephiboset tidak perlu takut lagi tentang apapun karena dia memiliki akses penuh kepada Raja Daud. Yang dulu takut datang ke istana, sekarang dia bisa datang kapanpun. Mephiboset dipulihkan identitasnya. Yang dahulunya seekor anjing mati, sekarang dia adalah anak Raja Daud. Karena di ayat 11 nanti bisa baca, 11 atau 13 Anda bisa baca. Karena mereka makan semeja makan seperti seorang putra dari Raja Daud. Identitasnya berubah. Kebaikan akan memulihkan. Kebaikan akan memulihkan perlindungan, kebutuhan, dan identitas. Bukankah itu yang kita terima dari Tuhan? Bukankah kebaikan itu yang kita terima dari Tuhan? Kita menerima perlindungan dari Dia. Kita mendapatkan kecukupan kebutuhan dari Dia. Kita mendapatkan pemulihan identitas. 4 gelombang sudah kita lewati. Gelombang pertama, gelombang kedua, turun, gelombang ketiga, gelombang keempat, dan sekarang sudah selesai. Tuhan menjagai kita dan tidak ada satupun kasus yang mengenai ICA Jemaat Indonesia. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Tuhan baik buat kita semua. Tuhan baik buat engkau. Jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan. Tuhan mencukupi kebutuhanmu. Di Indonesia, di luar Hongkong, orang kehilangan pekerjaan. Bahkan di dalam Hongkong pun banyak majikan kehilangan pekerjaan. Apakah engkau kehilangan pekerjaan? Mungkin kau diterminate. Apakah terlalu lama bagi Tuhan memberikan kau pekerjaan yang baru? Itu bukti kebaikan Tuhan. Tuhan mencukupkan kebutuhanmu. Dan kita bukan lagi hamba, melainkan kita adalah anak di mata Tuhan. Kita bukan lagi hukuman, tetapi kita adalah terbebas. Kita memiliki akses surga sepenuhnya, tidak ada perlu lagi rasa takut apapun. Jemaat Tuhan, sekali lagi saya mau mendorong. Saya tidak tahu hati saya kuat mengingatkan ini. Jika engkau belum melihat sesuatu apa yang engkau doakan,
Engkau belum mendengar sebuah perubahan atas apa yang engkau imani. Tuhan masih baik buat engkau. Tuhan baik kepadamu. Perlindungannya sudah diberikan buatmu. Kecukupannya sudah diberikan untukmu. Identitas kita sudah diubahkan melalui kematiannya. Percayai, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan sanggup memulihkan keturunanmu. Tuhan sanggup memulihkan pasangan hidupmu. Yang menjadi sebuah batu sandungan mungkin sering dalam hidupmu. Yang ketiga, kebaikan Tuhan membutuhkan sebuah tanggapan. Ada sebuah tanggapan yang dibutuhkan setelah seseorang menerima sebuah kebaikan. Mephiboset saat dia diundang oleh Raja Daud, dia bisa saja mengelak, nggak mau datang. Ngapain? Jauh, istana jauh, Yerusalem jauh, ngapain? Tahu saya pincang. Kan belum ada Gojek waktu itu. Siapa yang menandu saya dan sebagainya. Dia bisa saja menolak. Dan ketika duduk, lalu melihat dan mendengarkan tawaran dari Daud, dia bisa, raja ngapain, udah saya sudah enak, saya mau tinggal aja di Lodebar, udah ya raja, bye-bye. Dia bisa saja menolak. Tetapi apa yang dilakukan Mephiboset? Dia tidak melakukannya. Ini tanggapan Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan seidingan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Dia tetap menerima semua kebaikan yang diberikan oleh Daud. Ada sebuah tanggapan yang harus dilakukan ketika kebaikan itu diberikan. Ada sebuah tanggapan yang harus kita lakukan ketika kita menerima kebaikan. 2 poin pertama saya sudah memberitahu bahwa kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Dan di poin yang terakhir ini saya mau bertanya, apa tanggapanmu terhadap kebaikan Tuhan? Apa yang menjadi responmu ketika engkau sudah menerima begitu banyak kebaikan Tuhan? Renungkan sejenak 10 detik. Apa yang menjadi tanggapanmu? Ketika engkau sudah menerima begitu banyak kebaikan. Mungkin 20 tahun sudah di Hong Kong. Menerima begitu banyak kebaikan Tuhan. Apa yang menjadi responmu? Apakah engkau akan meminta Tuhan? Kurang Tuhan. Saya akan berikan 2 hal yang bisa menjadi tanggapan kita untuk memberikan tanggapan kita atas kebaikan Tuhan. Yang pertama, bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Itu ditulis di Alkitab berkali-kali oleh pemazmur. Kapan terakhir engkau bersyukur? Kapan terakhir kali perkataan syukur keluar dari maaf? Perkataan kita, mulut kita, lidah kita. Masihkah engkau bersyukur? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Gunakan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Poin ini muncul tadi malam waktu saya mempersiapkan. Mungkin hari Minggu banyak orang, banyak jemaat yang lebih banyak bersungut-sungut hari-hari ini. Mulai hari ini lebih banyak bersyukur. Banyak-banyaklah bersyukur. Hari Jumat saya memberitahu dalam Kingdom Devotion, jangan menunda. Jangan menunda bersyukur, menunggu semua doa dijawab lalu kita bersyukur. Jangan menunda untuk mengatakan terima kasih Tuhan, meskipun doaku belum Engkau jawab. Terima kasih Tuhan, meskipun suamiku belum bertobat hingga hari ini, minta duit selalu, Tuhan aku bersyukur. Tuhan aku mengucap syukur, meskipun anak-anakku belum berubah, mereka hidup dengan hidupnya sendiri, dan aku mau tetap bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Kalimat ini menyala di hati saya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Jemaat Tuhan, kapan terakhir kalinya engkau bersyukur kepada Tuhan?
Saya minta pemain musik, kita akan datang menyembah Tuhan. Yang kedua, yang saya mau berikan, apa yang akan bisa menjadi respon kita atas kebaikan Tuhan? Kita mesti meneruskan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu tidak boleh berhenti dalam hidup kita. Kita mesti turunkan, kita harus berikan, kita harus bagikan kepada orang-orang di sekitar. Seperti yang dilakukan oleh Daud, dia meneruskan, dia memberikan kebaikan itu kepada Mephiboset. Hari ini, selain bersyukur, mari kita mengubah gaya hidup kita, gaya doa kita. Jangan lagi meminta Tuhan, berikan aku jawaban doaku. Tetapi ubahlah doamu, Tuhan, jadikan aku menjadi bagian jawaban doa atas hidup orang lain. Tunjukkan kepada siapa aku harus berbuat baik minggu ini. Karena aku sudah menerima begitu banyak kebaikan dari Engkau. Hari ini